Halo semua, bertemu lagi di channel Bebas Berekspresi. Kali ini kita akan membahas soal-soal bahasa Indonesia untuk penilaian akhir semester 2 kelas 5 SD. Sebelum kita melanjutkan video ini, saya mengucapkan terima kasih untuk support dan dukungan dari teman-teman semua yang sudah menonton, like, komen, dan subscribe channel YouTube Bebas Berekspresi. Oke semua, kita akan mulai membahas soal bahasa Indonesia untuk penilaian akhir semester 2 untuk kelas 5 SD. Untuk soal dibagi menjadi 3 bagian, yaitu soal pilihan ganda, soal isian, dan soal uraian. Untuk soal pilihan ganda ada 20, soal isian ada 5, dan soal uraian juga ada 5. Oke, langsung saja ya kita ke soal pilihan ganda. Soal nomor 1. Berikut ini yang merupakan cerita fiksi adalah A. Berdasarkan data, B. Bersifat imajinasi, C. Informatif, D. Bahasanya lugas. Ya, ciri teks fiksi adalah, ya, jawabannya adalah B. Bersifat imajinatif. Soal nomor 2. Pak Guru sedang menulis naskah pidato untuk upacara 17 Agustus mendatang. Naskah pidato tersebut tergolong A. Teks fiksi, B. Teks rekaan, C. Teks non-fiksi, D. Teks hayalan. Ya, teks pidato atau naskah pidato itu termasuk teks non-fiksi. Jadi jawabannya adalah C. Teks non-fiksi. Soal nomor 3. Berikut yang termasuk contoh teks fiksi adalah titik-titik. A. Cerpen, B. Naskah pidato, C. Ensiklopedia, D. Biografi. Ya, yang termasuk teks fiksi di sini adalah jawabannya A. Cerpen. Soal nomor 4. Ensiklopedia termasuk salah satu teks non-fiksi karena A. Dibuat berdasarkan imajinasi, B. Dibuat berdasarkan cerita rekaan, C. Dibuat berdasarkan data, D. Dibuat berdasarkan hayalan pengarang. Ya, teks non-fiksi itu dibuat berdasarkan data. Jadi jawabannya adalah C. Dibuat berdasarkan data. Soal nomor 5 dan 6, kita akan baca bacaannya terlebih dahulu ya untuk soal nomor 5 dan 6. Pisang ijo merupakan makanan khas Sulawesi Selatan yang terbuat dari tepung beras dan tepung terigu. Awalnya, pisang ijo akan dibuat 1,5 meter. Akan tetapi, karena kondisi tidak memungkinkan, maka lebar pisang ijo hanya sekitar 1 meter dan panjangnya 8 meter. Berdasarkan teks tersebut, kita akan menjawab soal nomor 5 dan nomor 6. Soal nomor 5, pisang ijo merupakan makanan khas daerah titik-titik. A. Jawa Timur, B. Sulawesi Selatan, C. Jawa Timur, D. Sumatera Barat. Ya, jawabannya adalah B. Sulawesi Selatan. Soal nomor 6. Ukuran pisang ijo yang dibuat adalah titik-titik. A. 1,5 meter kali 8 meter, B. 2 meter kali 7 meter, C. 1 meter kali 8 meter, D. 1,5 meter kali 7 meter. Ya, jawabannya adalah C. 1 meter kali 8 meter. Soal nomor 7. Berikut ini yang termasuk unsur dalam sebuah cerita adalah A. Tulisan, B. Tokoh, C. Musik, D. Naskah. Ya, yang termasuk unsur dalam cerita adalah B. Tokoh. Soal nomor 8. Kata-kata ambigu dapat membuat pembaca menjadi titik-titik. A. Bingung, B. Mengerti, C. Memahami, D. Mengetahui. Ya, jawabannya adalah A. Bingung.
Soal nomor 9. Makna dari kata imajinasi adalah A. Pendataan, B. Penggambaran, C. Bayangan, D. Hayalan. Ya, jawabannya adalah D. Hayalan. Soal nomor 10. Perhatikan kalimat berikut ini. 1. Joni mandi. 2. Joni memakai seragam. 3. Joni tidur lagi. 4. Joni berangkat sekolah. Kalimat yang tidak tepat pada urutan kalimat di atas adalah nomor titik-titik. Ya, yang tidak tepat yaitu kalimat yang nomor 3. Joni tidur lagi. Jawabannya adalah C. Soal nomor 11, kita akan baca cerita fabel. Soal nomor 11, kita akan baca terlebih dahulu. Belalang begitu congkak. Ia suka bertindak kejam. Ia menyuruh belalang-belalang kecil untuk mencari ikan. Namun, ia sendiri hanya tidur dan berpangku tangan. Akhirnya, belalang-belalang kecil pun pergi meninggalkan belalang congkak tersebut. Yang bukan sifat belalang pada teks cerita di atas adalah A. Sabar, B. Congkak, C. Kejam, D. Malas. Ya, yang bukan sifat belalang yaitu A. Sabar. Jadi jawabannya adalah A. Sabar. Soal nomor 12. Media cetak yang digunakan untuk memasang iklan adalah titik-titik. A. Televisi, B. Koran, C. Radio, D. Internet. Ya, media cetak yaitu B. Koran. Jawabannya adalah B. Koran. Soal nomor 13. Iklan pada media cetak umumnya menggunakan kalimat yang titik-titik. A. Panjang, rumit, dan tidak jelas. B. Singkat, padat, dan jelas. C. Pendek, ambigu, dan rumit. D. Panjang, ambigu, dan tidak jelas. Ya, untuk iklan pada media cetak itu harus menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Jawabannya adalah B. Singkat, padat, dan jelas. Soal nomor 14. Iklan yang hanya menampilkan audio saja adalah titik-titik. A. Iklan radio, B. Iklan televisi, C. Iklan internet, D. Iklan majalah. Ya, yang hanya menampilkan audio itu berarti hanya menampilkan suaranya saja, berarti iklan radio. Jawabannya adalah A. Iklan radio. Soal nomor 15. Perhatikan gambar di samping termasuk jenis iklan. Ya, gambar di samping termasuk jenis iklan. Di situ ada tulisan mari membaca, berarti termasuk jenis iklan titik-titik. A. Makanan, B. Kebersihan, C. Kesehatan, D. Pendidikan. Karena ada tulisan mari membaca berarti termasuk iklan pendidikan. Jawabannya adalah D. Iklan pendidikan. Soal nomor 16. Kita lihat soal nomor 16. Gambar di samping ini termasuk jenis iklan. Di sini ada iklan rumah dijual Solo, Perum Asri Indah, Jalan Mangga nomor 19, luas tanah 152 meter persegi, luas bangunan 45 meter persegi. Hubungi 0811 1345345662. Nah, iklan yang ada di samping ini, yang ada di samping pertanyaan ini, termasuk iklan titik-titik. A. Kolom, B. Baris, C. Layanan masyarakat, D. Niaga. Contoh iklan yang ada di pertanyaan nomor 16 ini berarti termasuk iklan baris. Jadi jawabannya adalah B. Iklan baris. Soal nomor 17. Salah satu tujuan iklan adalah A. Supaya masyarakat tidak menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. B. Agar masyarakat tidak tertarik akan produk atau jasa yang ditawarkan. C. Untuk mengajak calon penjual menawarkan produknya ke toko-toko terdekat. D. Untuk memberitahu masyarakat mengenai jasa atau produk yang ditawarkan.
Ya, jawabannya adalah D. Untuk memberitahu masyarakat mengenai jasa produk yang ditawarkan. Jawabannya adalah D. Perhatikan gambar berikut ini, kemudian kerjakan soal nomor 18 dan 19. Di sini ada iklan blender Blendmas. Di situ ada tulisan menghancurkan 2 kali lebih cepat, hemat listrik, terbuat dari bahan kaca, diskon 5%. Jadi ini iklan tentang blender Blendmas. Soal nomor 18, barang yang ditawarkan pada iklan di atas adalah titik-titik. A. Kulkas, B. Televisi, C. Radio, D. Blender. Ya, jawabannya adalah D. Blender. Soal nomor 19, diskon blender Blendmas adalah sebesar titik-titik. A. 25%, B. 15%, C. 10%, D. 5%. Ya, jawabannya adalah 5%. Soal nomor 20, ada iklan di samping soal ada iklan tentang pensil pelangi, mewarnai gambar menjadi nyata, banyak pilihan warna, hasil goresan jelas, mudah digunakan. Pertanyaannya adalah, iklan di samping berisi tentang A. Ajakan untuk membeli pensil pelangi, B. Informasi tentang toko yang menjual pensil pelangi, C. Larangan untuk membeli pensil pelangi, D. Ajakan untuk menjual pensil pelangi. Ya, jawabannya adalah A. Ajakan untuk membeli pensil pelangi. Jawabannya adalah A. Soal pilihan ganda 1-20 sudah kita kerjakan. Selanjutnya kita akan membahas soal isian, yaitu soal bagian B. Ada 5 soal isian, kita akan kerjakan bersama-sama. Soal nomor 1, teks yang dibuat berdasarkan imajinasi si pengarang disebut cerita titik-titik. Ya, teks yang dibuat berdasarkan imajinasi si pengarang disebut cerita fiksi. Ya, jawabannya adalah cerita fiksi. Soal nomor 2, buku pelajaran, ensiklopedia, biografi, dan laporan ilmiah merupakan contoh teks. Ya, ini adalah contoh teks non-fiksi. Non-fiksi. Soal nomor 3, pagi ini Ratna dan teman-temannya tiba di sekolah lebih awal. Latar tempat pada kalimat di atas adalah sekolah. Soal nomor 4, salah satu sarana untuk mengajak atau mempromosikan suatu produk agar dibeli konsumen adalah, ya, kalau kita mempromosikan produk itu berarti kita membuat iklan. Soal nomor 5, koran, majalah, dan tabloid termasuk media, ya, koran, majalah, dan tabloid termasuk media cetak. Soal isian 1-5 sudah kita kerjakan. Kita akan masuk soal bagian C, yaitu soal uraian. Untuk soal uraian nomor 1, langsung saja tuliskan 2 contoh teks fiksi atau cerita fiksi. Kita akan menulis contoh teks fiksi. Contoh teks fiksi contohnya yaitu, ya, cerpen dan puisi. Bisa ditulis cerpen dan puisi, atau bisa kita tulis dongeng, fabel, kemudian drama, itu termasuk cerita fiksi. Lanjut soal nomor 2. Soal nomor 2, tuliskan 2 ciri-ciri teks non-fiksi. Ya, ciri-ciri teks non-fiksi itu adalah berdasarkan data dan bersifat informatif. Soal nomor 3, tuliskan 2 contoh media elektronik. Ya, kita akan tulis 2 contoh media elektronik, yaitu TV dan radio adalah contoh media elektronik. Bisa juga kita tulis HP juga bisa, komputer juga bisa. Ya. Soal nomor 4, tuliskan 2 ciri-ciri iklan yang baik. Ya, tuliskan 2 ciri-ciri iklan yang baik. Yang pertama, gambarnya menarik, dan yang kedua, bahasa singkat, padat, dan jelas. Soal nomor 5, di sini ada sebuah gambar. Ya, di sini ada sebuah gambar. Kita akan membuat cerita sederhana dari gambar berseri berikut ini. Ya, yang pertama itu ada anak sedang sarapan, kemudian berpamitan, kemudian
berangkat sekolah dan sampailah di sekolah. Sekarang kita akan buat ceritanya. Oke, kira-kira seperti ini. Cerita sederhana dari gambar berseri untuk soal nomor 5. Nina bangun pagi, kemudian segera mandi. Setelah mandi, Nina pakai seragam dan sarapan pagi. Setelah itu, Nina berangkat ke sekolah tidak lupa berpamitan mamanya. Nina ke sekolah jalan kaki. Sampailah Nina di sekolah dengan selamat. Oke, demikian pembahasan soal-soal ulangan akhir semester 2 atau soal-soal penilaian akhir semester 2 untuk mata pelajaran atau muatan bahasa Indonesia kelas 5 SD. Terima kasih yang sudah menyimak, terima kasih yang sudah mendengarkan, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!